Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia Allah yang begitu berkelimpahan. Salam dan salawat untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah kita semua mendapat syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kepada Bapak Ibu semuanya saya mendoakan tetap sehat, selalu sehat dan terus sehat walafiat, segar bugar. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu yang selalu hadir setiap malam di program vaksinasi kolbu Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah hari ini kita telah menunaikan ibadah puasa Ramadan di hari yang kelima. Dan insya Allah malam ini kita memasuki untuk kajian doa Ramadan hari ke-6. Alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita Ustadz Rino Zeldeni. Dan insya Allah sesaat lagi akan memberikan kajian dan tausiah kepada kita semua berkaitan dengan doa Ramadan hari ke-6. Dan setelahnya, seperti biasa saya akan membimbing Anda semuanya bersama-sama untuk memaknai apa yang disampaikan oleh Ustadz Rino Zeldeni agar kolbu kita, pikiran dan tubuh kita ikut memanjatkan doa, bahkan seluruh sel-sel di tubuh kita ikut memanjatkan doa di bulan suci Ramadan tahun ini dan dijadikan amal ibadah kita semuanya dan dilipat gandakan segala pahala yang kita peroleh di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rino. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم اجعل أفضل الصلوات وأزكى التحيات وأعم البركات على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيد الغر المهجرين وقائد المجاهدين وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن أحيا سنته وسلك سبيله ونهج منهجه وجاهد في الله حق جهاده. وبعد. Para hadirin hadirat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Atas semua kenikmatan, kesehatan, dan semua kasih sayang Allah sudah limpahkan kepada semua hamba-hambanya di muka bumi ini, baik mereka yang beriman kepadanya maupun yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah itu memiliki 100 cinta, Allah memiliki 100 kasih sayang, satu yang dia bagikan di muka bumi ini, dan itu dengan 1% itu tadi, Allah membuat binatang buas tidak akan pernah menerkam anaknya sendiri. Dengan 1% itu kemudian kita bisa saling menyayangi, saling mencintai satu dengan lainnya. Bayangkan dengan 99% lainnya yang Allah sisakan, yang Allah tangguhkan, yang hanya akan Allah berikan kepada hamba-hambanya di jannahnya insya Allah. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala
yang mendapatkan dan merasakan 99% lainnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya jauh lebih dahsyat dari apa yang kita rasakan pada hari ini. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sahabat Nabi SAW, sekaligus menantu dari Rasulullah SAW, karena menikah dengan anaknya Fatimah radhiyallahu anha, pernah menyampaikan satu untayan kalimat yang sangat penting dan sangat layak untuk kita cerna serta kita fahami dengan baik. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Manuzzila bala illa bidam. Sungguhnya musibah, bala, cobaan, ujian itu tidak akan turun melainkan karena sebab dosa yang kita lakukan. Wala rufi'a bala illa bitaubah. Dan tidaklah kemudian musibah itu hilang, diangkat kembali oleh Allah ke langit, melainkan dengan taubat. Apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syura ayat ke-30. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu semua, maka ia disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri. Kuatifillah, para hadirin yang berbahagia, di zaman fatrah, zaman di mana tidak ada kenabian, zaman ini zaman di antara Nabi Isa alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan sebuah riwayat tentang seorang ahli ibadah yang Allah beri kesempatan beribadah kepadanya selama 60 tahun lamanya. Beribadah kepada Allah siang dan malam. Sampai kemudian ada hasrat untuk melihat dunia luar, sehingga laki-laki ini pun berjalan keluar dari tempat di mana dia beribadah selama 60 tahun lamanya itu, tanpa perlu harus mencari ma'isyah, mencari penghidupan yang layak agar dia bisa makan, bisa minum, bisa tinggal dan sebagainya. Karena Allah sudah cukupkan semua yang dia butuhkan selama 60 tahun itu. Ada pohon besar dengan buah-buahan yang tumbuh setiap kali dia butuhkan. Ada sungai yang airnya sangat jernih yang setiap kali dia hendak minum darinya, maka Allah sudah siapkan untuknya. Sampai kemudian dia berjalan keluar dari tempat dia beribadah 60 tahun lamanya itu, dan yang pertama kali dia kunjungi adalah pasar. Dalam Islam, para ulama kita mengajarkan bahwa aswa'ul makan fil alam as-suq. Tempat paling buruk di dunia ini adalah pasar. Rasulullah SAW, pasar itu syaitan mengibarkan bendera, yang menancapkan benderanya di sana. Dan orang yang paling buruk adalah orang yang pertama kali masuk pasar dan orang yang terakhir kali keluar dari pasar. Bila laki-laki ini masuk ke dalam pasar, dia melihat seorang wanita, dirayu oleh wanita itu, sampai kemudian laki-laki ini berzina selama 6 malam. Singkat cerita, kemudian laki-laki ini bertobat. Di waktu pertobatannya itu, kemudian dia membantu hamba-hamba Allah lainnya dengan 2 potong roti. Lalu kemudian laki-laki ini pun wafat karena lapar yang dahsyat luar biasa ketika itu. Tidak ada lagi makanan, 2 potong roti sudah diberikan kepada orang lain yang duluan memakannya sebelum dia makan. Singkat cerita, kata Rasulullah SAW, di yaumul hisab, di hari perhitungan, laki-laki ini kemudian dihadapkan di meja persidangan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dikeluarkan dari buku catatan amalnya, baik yang baik maupun yang buruk. Dikeluarkan 60 tahun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Lalu dikeluarkan dosa zinanya selama 6 malam.
Hasilnya dosa zina yang jauh lebih berat daripada ibadahnya selama 60 malam. Coba bayangkan, siapa di antara kita di sini yang pernah atau sudah beribadah kepada Allah 60 tahun lamanya, siang dan malam, istirahatnya hanya memenuhi hajatnya sehari-hari saja. Siapa di antara kita yang pernah beribadah 60 tahun lamanya, siang dan malam? Lalu berapa banyak dosa zina yang sudah kita lakukan? Coba bayangkan sekali lagi. Bayangkan, ingat kembali apa yang sudah kita lakukan sepanjang kehidupan ini, sepanjang perjalanan hidup kita. Sudah berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan? Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan? Sudah berapa banyak kabair, dosa-dosa besar yang kemudian kita lakukan sepanjang hidup kita? Bukankah kemudian ketika kita mengatakan saja kepada kedua orang tua, itu sudah dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan ketika kau menjadi anak yang kemudian menyusahkan orang tua, itu sudah jadi dosa besar. Berapa banyak dosa besar yang sudah kita lakukan? Betapa banyak kemaksiatan, kesalahan yang sudah kita lakukan. Sudahkah pantas menandingi laki-laki ini yang sudah beribadah 60 tahun lamanya, siang dan malam, tanpa beristirahat, melakukan amal yang lainnya? Dia cukupkan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Ibadahnya 60 tahun tidak bisa menandingi dosanya selama 6 malam. Saya ulangi, ibadahnya selama 60 tahun tidak bisa menandingi dosanya selama 6 malam. Hadirin, hadirat, sekali lagi, coba refleksi kembali. Apa yang sudah kita lakukan sepanjang hidup ini? Betapa banyak kesalahan, bukan? Betapa banyak kemaksiatan yang sudah kita lakukan, bukan? Dan mungkin di antara dosa-dosa dan kemaksiatan itu terselip beberapa kabair, beberapa dosa besar yang berharap agar kita semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi semua musibah yang menimpa kehidupan kita selama ini lantaran dosa-dosa yang kita lakukan. Bertobatlah, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah gembira dengan taubat hambanya. Lebih gembira daripada seorang laki-laki yang berjalan di padang pasir dengan seekor untanya, lalu kemudian dia kehilangan untanya. Sekian lama dia mencari untanya, sampai kemudian untanya datang sendiri, dan laki-laki yang begitu bergembira. Allah lebih gembira lagi daripada laki-laki itu. Laki-laki yang kehilangan untanya sekian lama, lalu bertemu. Sekali lagi, inilah saatnya bagi kita semua untuk merubah diri kita. Inilah waktunya bagi kita semua untuk mentarbiyah diri kita, mentarbiyah akal kita, membina ruh kita, dan membina seluruh anggota tubuh kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Bertobatlah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan taubat dan istighfar kita, Allah bergembira dan Allah mengutus awan hujan sebagaimana yang disebutkan di surat Nuh yang bertubi-tubi, yang begitu derasnya. Allah berikan harta benda kepada kita semua yang selama ini tertahan lantaran dosa. Allah akan berikan keturunan kepada kita semua yang selama ini tertahan karena kemaksiatan yang kita lakukan. Allah kemudian sediakan kebun-kebun serta sungai-sungai yang mengalir yang sangat diperlukan oleh kebun-kebun tadi. Marilah kita semua mengadakan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita semua, menghapuskan dosa-dosa maksiat kita, dan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Serta Allah menerima taubat kita semuanya, dan kita berharap taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la takhdhulna fihi لتعرض معصيتك ولا تضربنا بسياط نقم وزحزحنا فيه
min mujibati sakhatik bimannika wa iyadik ya muntaha raghbatir raghibin. Allahumma ja'alna fihi minal mustaghfirin waj'alna fihi min ibadika as-salihin awliyaika al-muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin al-qanitin waj'alni fihi minas salihin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan kau hinakan diriku di bulan ini karena perbuatan maksiat kepadamu, dan janganlah engkau cambuk aku dengan cambuk azabmu. Jauhkanlah aku dari hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaanmu, ya Allah, dengan kelembutan dan ketinggian rahmatmu. Wahai harapan terakhir orang-orang yang berharap, ya Allah, jadikan bulan ini kami termasuk di antara orang-orang yang memohon ampun kepadamu, beristighfar kepadamu, dan jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang saleh, hamba-Mu yang setia kepadamu, serta jadikanlah kami di antara aulia-Mu yang dekat di sisi-Mu, dengan penuh kelembutan dari-Mu. Wahai Zat yang Maha Pengasih di antara semua yang kasih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Rino Sileni. Insya Allah apa yang disampaikan Ustadz bermanfaat untuk kita semuanya, dan insya Allah kita dijadikan manusia-manusia yang pandai bersyukur dan selalu bertaubat dan mencegah mulai saat ini dan seterusnya untuk melakukan doa-doa maksiat dan selalu bertawakal dan selalu menjalankan perintah-perintah Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan pemaknaan. Kita tapping bareng dengan melakukan apa yang sudah kita lakukan selama beberapa hari ini menggunakan metode emotional freedom technique. Mari kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Anda tekan dan urut secara perlahan di dada kiri Anda. Anda boleh mengikuti apa yang saya sampaikan di dalam hati atau Anda lafadzkan secara lirih. Ya Allah, aku menyadari sepenuhnya begitu banyak dosa-dosa maksiat yang telah aku perbuat di masa laluku. Dosa-dosa yang aku perbuat, baik aku sengaja maupun tidak sengaja. Aku menyadari sepenuhnya, ya Allah, begitu banyak dosa-dosa maksiat yang telah aku perbuat. Dan aku menyadari dan aku meyakini Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Di malam ini, di hari ini, di bulan suci Ramadan ini, aku memohon ampunan-Mu, ya Allah. Aku memohon pengampunan-Mu, ya Allah. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosa maksiatku, ya Allah. Ya Allah, jagalah selalu hidupku, selalu dalam keridhaan-Mu, ya Allah. Selalu dalam lindungan-Mu, ya Allah. Bimbing aku, ya Allah, untuk selalu bertawakal, menunaikan seluruh perintah-perintah, dan menjauhi segala larangan-Mu, ya Allah, mulai saat ini dan seterusnya. Ya Allah, aku bertobat kepadamu, ya Allah.
Ya Allah, begitu banyak dosa, kesalahan, kekhilafan di masa laluku, ya Allah. Aku menyadari sepenuhnya, dan aku menerima dengan penuh keikhlasan. Aku menyadari sepenuhnya, ya Allah. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Ampuni dosa-dosaku, ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa maksiatku, ya Allah. Ya Allah, begitu banyak dosa-dosa hingga tak terhingga. Bahkan aku pun telah lupa yang aku lakukan. Karena begitu banyaknya dosa-dosa yang aku perbuat akibat melanggar perintah-perintah-Mu, ya Allah. Mohon ampun, ya Allah. Mohon ampunan-Mu, ya Allah. Terkadang ada kecemasan di dalam diri, terbersit keraguan untuk selalu menjalankan perintah-perintah-Mu, ya Allah. Semua akibat godaan, ujian di dunia fana ini, ya Allah. Mungkin aku lebih mementingkan kepentingan duniawi, kepentingan sesaat, tanpa memikirkan kepentingan akhirat. Namun, mulai saat ini dan seterusnya, aku berikrar dalam diriku, dalam rohku, dalam jiwaku, dalam kolbuku, dalam pikiranku dan tubuhku, untuk bertaubat kepadamu, ya Allah. Aku yakini bahwa aku mampu untuk selalu menunaikan perintah-perintah-Mu, ya Allah. Meningkatkan kualitas ibadahku, ya Allah, mulai saat ini dan seterusnya. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas dan aku pasrah. Aku menerima sepenuhnya masa laluku. Aku ikhlas, aku pasrah, ya Allah. Aku menerima sepenuhnya masa laluku. Aku ikhlas, aku pasrah. Ya Allah, di malam hari ini, di saat ini, aku bertobat kepadamu, ya Allah. Aku bertobat kepadamu, ya Allah. Begitu banyak dosa-dosa aku, ya Allah. Hanya Engkau yang Maha Pengampun. Aku meyakini sepenuhnya Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ampuni dosa-dosaku, ya Allah. Mulai saat ini dan seterusnya, bimbing diriku untuk selalu beristighfar kepadamu, ya Allah. Selalu mengucap istighfar dalam kolbuku, dalam pikiranku, dan seluruh tubuhku, sel-sel tubuhku. Selalu mengagungkan nama-Mu, ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau hinakan aku di bulan ini karena perbuatan maksiatku terhadap-Mu, ya Allah. Dan janganlah Engkau cambuk aku dengan cambuk balasan-Mu, ya Allah. Jauhkan aku dari hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaan-Mu, ya Allah. Dengan kelembutan-Mu dan ketinggian rahmat-Mu, wahai pegangan terakhir orang-orang yang berkeinginan. Ya Allah, jadikan diriku manusia-manusia yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu yang begitu berkelimpahan ini, ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah sepenuhnya. Aku
Aku ikhlas, aku pasrah. Aku bertawakal kepadamu ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah ya Allah. Aku ikhlas, aku bertawakal kepadamu ya Allah. Silakan panjatkan doa. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa maksiat di masa lalu kita. Dan mulai saat ini dan seterusnya, kita semua selalu dijaga dalam keridhaan Allah, dalam lindungan Allah, dan semakin amanah dan istiqomah menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah bermanfaat dan terima kasih Bapak Ibu. Insyaallah apa yang kita lakukan, apa yang kita doakan dan kita panjatkan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, saya melihat di sini ada Pak Opai ya yang selalu hadir mulai hari pertama. Boleh mendapat tanggapan Pak dari Pak Opai di Medan. Bagaimana dengan program ini? Silakan Pak Opai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Nyoman, Ustadz Rino telah memandu kita. Apresiasi buat satu aktiviti ini yang insya Allah coba kita coba mengikuti setiap bulannya, setiap malamnya dalam sebulan ini. Alhamdulillah. Mungkin yang lain belum berkesempatan aja bersama mungkin Coach Nyoman. Ya. Perlahan kita ajak teman satu-satu untuk bergabung. Terima kasih. Terima kasih Pak Opai. Pak Opai boleh tahu dapat informasinya dari mana Pak Opai? Dari Ipindo kemarin. Nyoman yang langsung itu. Oh iya, alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Opai. Saya panggil Pak Opai ya. Boleh. Nama benar saya Pranajaya, panggilan kecilnya Opai. Pak Pranajaya. Wah, bagus sekali namanya. Alhamdulillah. Terima kasih. Insya Allah program ini bermanfaat. Meskipun yang hadir di sini relatif mungkin dari hitungan mungkin masih sedikit ya, tapi saya yakini bahwa teman-teman yang lain juga mengikuti kajian-kajian yang lain. Banyak acara, banyak kegiatan, semuanya insya Allah dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan kita. Amin. Alhamdulillah, amin. Baik Bapak Ibu, jika ada kesempatan ini mumpung hari Sabtu malam Minggu dan ini alhamdulillah Ustadz Rino hadir di sini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan yang berkaitan disampaikan oleh Ustadz Rino, silakan. 1-2 pertanyaan saya buka. Ada? Langsung open aja. Adakah? Silakan. Kalau ada pertanyaan, bersedia ya Ustadz Rino ya untuk menjawab pertanyaannya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu silakan, ini kesempatan yang sangat luar biasa kita bisa live langsung dengan Ustadz Rino. Silakan Ibu Dami, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rino. Udah beberapa hari ini kita sama-sama berdoa di tiap malamnya dan membuat hati makin sejuk ya. Pertanyaannya ini sih ya, mungkin saya hanya
pengen lebih perjelas aja kalau misalnya gini, di sebagian para ustadz kalau misalnya kita masak boleh dicicipin gitu kan ya. Tapi kan itu kita merasa gitu. Nah, sebenarnya itu boleh apa enggak sih Ustadz? Kalau saya kok kayaknya jadi ragu gitu ketika kita netesin ke lidah aja gitu, jadi aduh ada rasa keraguan-raguan gitu ya. Tapi sebenarnya itu boleh apa enggak sih kalau kalau menurut Ustadz Rino sendiri untuk tiap ibu-ibu yang memasak gitu di dalam Ramadan ini? Silakan Ustadz. Ustadz Suaranya suaranya belum dibuka. kurang kebuka. Bu Dami dari mana? Saya dari Jakarta, Ustadz. Oh, Jakarta. Sama, saya juga di Jakarta besarnya. Oh, iya. Sekarang tinggal Bekasi. Iya, Bu Dami, kalau bicara tentang apa yang membatalkan puasa ya, artinya segala sesuatu yang kemudian masuk lewat lewat mulut kita gitu ya, beberapa lubang. Jadi pertanyaannya kemudian ketika kita mencicipi itu kemudian masuk atau tidak ke dalam tenggorokan kita. Kalau jadi kalau bicara boleh atau tidaknya itu ya di situ. Kalau dia kemudian jadi masuk ya, biasanya kan ketika kita cicipi lalu air liurnya masuk ya. Benar gak Bu? Iya. Iya. Kalau bisa memastikan tidak ya nggak masalah. Cuma gini ya, kalau saya mengambil satu kaidah dari Ustadz Said Hawa rahimahullah, kata beliau, kalau dalam hal-hal yang kita hal-hal yang terkait dengan kebolehan, ya cari dalil yang paling meringankan, gitu ya Bu. Tapi kalau dalam hal-hal yang kemudian haram atau yang kemudian dilarang, cari dalil yang paling kuat pengharamannya. Itu buat Dani. Paham ya maksud saya gitu. Jadi kalau dalam hal ini, walaupun misalnya gitu ya, ketika mencicipi makanan itu, katakanlah tidak sampai masuk ke tenggorokan, tapi karena khawatir itu bisa mengganggu puasa kita, sebaiknya sih ditinggalkan kalau buat saya pribadi. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi gunakan intuisi aja Bu Dami. Yakin aja, karena yang masa orang lagi berpuasa pasti dinikmatin. Apalagi pas buka puasa ya, pasti nikmat. Nikmat banget. Iya. Terima kasih Ustadz. Jadi Pak Coach, satu lagi Ustadz. Silakan. Jadi gini, saya tuh antara gini ya. Kalau masak saya hampir nyaris tidak pernah saya cobain, karena saya pernah ngerasa ketika kita tetesin tuh langsung saya di sininya ya di hati, aduh kayaknya nggak ini deh, kayaknya kayak batal gitu, soalnya ngerasa gitu kan. Nah terus ini kalau misalnya kan kalau puasa kan kita bersikat gigi ya pakai odol, kalau biasanya kan kalau udah azan ya udah selesai itu mandinya gitu. Kemudian kalau mau berangkat ke kantor tuh kan misalnya kumur Listerin gitu ya. Kalau nyicipin doang kan di depan, di lidah depan ya. Kalau Listerin kan kita kumur gitu ya Ustadz ya. Itu lebih parah lagi kali ya. Nggak boleh ya, sama sekali nggak boleh kali ya kalau di jam setelah imsak. Kalau bisa Bu, tapi bersiwak atau sikat gigi atau yang sejenisnya sebenarnya tidak membatalkan puasa ya. Baik. Gitu ya. Terima kasih Ustadz. Coach Oman, untuk tadi ya, jadi tips aja kalau Bu Dami mau memastikan masakannya nikmat, ya pas buka aja. Jadi kalau dikasih garam, kasih apa, tambah bumbu gitu aja. Lebih aman ya, lebih aman. Baik. Terus dikirimnya aja ke Medan, kemana-mana. Alhamdulillah, itu lebih berkah. Kirim aja alamatnya nanti sampai ya. Oh, baik. Masih ada waktu ya, Ustadz Rino ya. Mari kita. Masih ada pertanyaan lagi? Karena ini saya yakin banyak yang hadir para ibu-ibu ini Ustadz. Saya jadi tertarik dengan kajian Ustadz tadi yang berkaitan dengan pasar. Supaya tidak menimbulkan keraguan para ibu-ibu di sini untuk datang ke pasar. Karena yang disampaikan oleh Ustadz Rino tadi, kok menjadi dalam tanda kutip ya, tentang pasar ini. Ada tips atau
ada hal-hal yang perlu diperhatikan Ustadz mengenai tadi ini. Ini karena ibu-ibu ini kalau datang awal-awal kan pasti dapatnya yang di pikirannya dapat yang seger gitu ya. Yang nggak kuat saya secara pribadi, yang saya nggak kuat tuh nawarnya Ustadz. Kalau saya secara pribadi bulan puasa masih nawar juga ya. Dalam hati saya kadang-kala saya nyampaikan ini kalau pahalanya ditawar juga kan kita nggak mau gitu ya. Nah ada tips-tipsnya Ustadz kita ke pasar nih. Sederhana sih, saya juga biasa ngantar istri ke pasar ya. Jadi kami biasa itu kalau masuk ke pasar ya baca ta'awuz gitu ya. Jadi berharap pada Allah atas kelemahan diri kita bahwa Dia yang akan jaga kita nanti ketika berada di pasar. Kemudian ketika belanja ke pasar itu sudah ada tuh daftar belanjaan. Jadi kita hanya fokus pada apa yang mau kita belanja aja. Jadi nggak lihat sana kemari lagi yang lainnya gitu. Ini pasar ini termasuk supermarket ya, Ustadz ya? Yang saya pelajari hadisnya itu pasar dalam artian umum. Jadi dulu kan nggak ada supermarket ya, cuma artinya yang namanya souk dalam bahasa Arab itu ya pasar secara umum, baik pasar tradisional maupun pasar modern seperti supermarket. Baik, itu tips sederhananya tapi sangat powerful. Satu lagi Ustadz, berkaitan dengan taubat tadi. Taubat ini selain beristighfar, apakah memang perlu sholat taubat? Kan memang saya yang pahami sholat taubat memang dilakukan tidak sekali, tapi setiap saat ya. Bagaimana dengan konteks taubat ini Ustadz? Ya, di dalam ayat Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi tawwabin itu artinya senantiasa bertaubat gitu. Jadi bukan hanya sekali bertaubat. Para ulama menyampaikan dalam beberapa kajian kalau kita bertaubat lalu berbuat dosa, taubat lagi, berbuat dosa, taubat terus, taubat terus, taubat terus, taubat terus. Yeah. Jadi jangan pernah berhenti untuk bertaubat gitu. Adapun caranya, ya kalau dosanya terkait dengan orang lain, pastilah kita selain bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, kita juga perlu meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Jadi kalau terkait dengan Allah, maka kita menyesali perbuatan kita, kemudian berjanji, berazam, bertekad untuk tidak mengulangi lagi apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan yang menariknya, salah satu di antara rahmannya dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu ada kalimatnya wakaffir. Bukan hanya wakaffir, wa yubaddil. Jadi ketika kita Coach Nyoman, saya Coach Nyoman, siapapun gitu ya, berbuat dosa, lalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, Allah nggak hapus saja. Bukan hanya menghapus dosa kita, hapus artinya kan bersih ya. Kalau orang bilang kan jadi kosong-kosong, enggak. Allah nggak ganti jadi kosong, salah. Yubaddil, Allah ganti dari yang tadinya dosa sebesar gunung, Allah ganti sebesar gunung dosa itu jadi sebesar gunung kebaikan. Sehingga kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, ada seorang laki-laki yang datang di hari kiamat kepada Allah dengan segunung dosa. Lalu kemudian dia datang kepada Allah, dan di situ ada pahalanya bertaubat kepada Allah. Allah terima taubatnya, Allah ganti segunung dosanya dengan segunung kebaikan. Coba bayangkan, segunung dosa diganti dengan segunung kebaikan. Itu dihapus atau diganti? Diganti ya. Diganti. Nah, laki-laki ini kemudian masuk ke dalam surganya. Dalam perjalanan menuju surga, dia putar balik. Dia putar balik, kata Nabi, berjumpa kembali dengan Allah. Ya Allah, sepertinya malaikatmu ada lupa mencatat satu kesalahan saya. Paham ya maksudnya? Malaikatmu lupa mencatat satu kesalahan saya. Sehingga apa harapannya? Kalau satu kesalahan ini lupa dicatat, ketika Allah terima taubatnya, nambah lagi kebaikannya. Begitu. Sehingga ketika Rasulullah SAW menceritakan ini, nampak gerahamnya, nampak gusinya. Saking lepasnya beliau tertawa, saking bahagia beliau tertawa. Kita kan kalau tertawa lepas, kelihatan gusi. Ya, gusi kita. Allah bisa seperti itu, Mas. Subhanallah, terima kasih Ustadz. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Insya Allah yang disampaikan Ustadz Rino Zidani ini terkhusus untuk saya sangat bermanfaat, dan insya Allah ini juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Pastikan setiap detik, setiap menit
dari kehidupan kita, waktu yang diberikan Allah ini bermanfaat dan semuanya untuk beribadah, menunaikan seluruh perintah-perintah Allah SWT, terkhusus di bulan Ramadan tahun ini, dan insya Allah kita selalu diizinkan untuk berjumpa di Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah program ini bermanfaat. Kita kembali akan bertemu di esok hari bersama Ustadz Rino Zildeni dan saya Nyoman Indra Permana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Subhanakallahumma wa bihamdika. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas salah. Assalamualaikum. Horas. Medan Horas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih.